Langsung rono. Turun, Pak. Mas. Iya, Pak. Tim Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 oknum kepala desa dan seorang oknum mantan kepala desa yang diduga melakukan jual beli jabatan perangkat desa di wilayah Sidoarjo. Dalam OTT, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai 1,1 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk meloloskan sejumlah orang menjadi perangkat desa di Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Selain menyita bukti uang tunai, polisi juga menyita sebuah mobil, motor, ponsel, serta buku rekening pelaku. Kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa terungkap dari laporan masyarakat. Untuk kepentingan pemeriksaan, ketiga pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir. Pemilik rumah dibuat kaget karena saat sedang berada di dalam rumah terdengar suara benturan keras dari atap. Menurut polisi, mobil tersebut ditumpangi 3 orang. Kendaraan diduga lepas kendali saat melintasi turunan tajam di pemukiman padat penduduk. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar dengan menggunakan alat berat dan sistem tali untuk menarik mobil dari posisi menggantung di atas atap. Seorang pria pedagang kaki lima mengamuk saat dirazia petugas Satpol PP di Jalan Senen Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ia tak terima terpal warung miliknya diangkut paksa petugas ke atas truk. Sang istri yang berada di warung pun ikut melayangkan protes dengan memaki-maki petugas. Selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga penjual sayur yang berjualan di bahu jalan. Usai merazia para pedagang kaki lima, petugas juga menggembosi ban kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Keberadaan para pedagang dan parkir liar yang berjualan di trotoar dan bahu jalan dinilai kerap menimbulkan kemacetan, khususnya di kawasan pusat perbelanjaan Senen. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi and good morning and happy payday. Ini tanggal 25 ya. Kenapa kamu kayaknya bahagia banget kalau ini payday ya? Bahagia banget, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja ya. Khususnya ya. Hari ini tanggal 25 start biasanya perusahaan-perusahaan mulai membayarkan gaji karyawan gitu ya. Akhirnya nggak usah ngirit-ngirit lagi, bolehlah sedikit-sedikit kita spend money hari ini untuk makan-makan enak. Bener. Ya sekedar shopping-shopping ya tadi ya. Biasanya kalau Yasmin ini kalau seandainya habis payday nih, biasanya bayar-bayaran apa sih? Atau enggak mungkin ada sesuatu yang kamu pengen inginkan setiap bulan kayak gitu? Oh, kalau tiap bulan pastinya juga menyisihkan. Ini jangan lupa untuk bersedekah. Nah, bersedekah itu adalah penting yang banget utama. Selain itu juga mungkin bantu-bantu bayar tagihan listrik. Orang tua juga. Iya. Aduh, spesifik banget ya listrik. Karena memang ini ya, kita berdua tabungan, sayang sama orang tua. Iya, kalau seandainya tanpa dua orang tua ini, kita itu ya rezekinya itu kayak gimana gitu ya, benar Kalau nggak salah tadi itu pengen keluar negeri itu ya, nabung juga atau gimana tuh? Bener, aku suka traveling, jadi mungkin rencananya memang aku bulan depan memang kan mungkin ke Den Haag gitu ya, atau Belanda gitu pengen ya. ikut. Nah, boleh. Kalau Yasmin mungkin kalau seandainya pengen ini ya, nabung ini apa sih? Mungkin ada rencana mungkin mau beli sebuah rumah atau apa, karena memang
penting sekali untuk menyisihkan entah itu sedikit apapun itu ya. Iya, harus ada perhitungannya ya, ada perhitungan secara finansial, mau dibuat apa, berapa persen buat tabungan, berapa persen buat sehari-hari, ataupun ya itu untuk masa depan kita. Terlebih masih muda ya, masih banyak yang ingin dicapai dalam hidup ini, jadi harus hemat-hemat dan juga rajin menabung tentunya. Benar. Baik, kita sahabat Rumisa, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai Sungai Citarum yang tercemar hingga membiru. Oke, I wonder why. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Smetania pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya. Baik, bisa kita awal informasi di mana polisi menangkap 3 orang komplotan begal dengan modus kencan melalui aplikasi online. Waduh, ketiga pelaku ini pemirsa masih berusia belasan tahun dan berstatus sebagai pelajar. Petugas Polsek Penjaringan Jakarta Utara menangkap 3 tersangka komplotan begal yang masih berstatus pelajar. Ketiga pelaku berusia antara 15 hingga 17 tahun. Para tersangka kerap menyincar korbannya dengan berpura-pura menjadi wanita di aplikasi kencan online. Pelaku kemudian mengajak korbannya untuk bertemu ke sebuah lokasi dan pelaku mengambil barang berharga serta menganiaya korban. Komplotan ini sudah beraksi sebanyak 5 kali. Mereka berbagi tugas mulai dari admin akun hingga sebagai eksekutor. Ironisnya, hasil kejahatan tersebut digunakan tersangka untuk bermain judi online. 3 orang pelaku dengan dugaan percobaan begal dan penganiayaan terhadap salah satu korban yang terjadi di TKP Rusun Waduk Pluit. Ya, pelaku kami amankan pada tanggal 16 Juni di rumahnya masing-masing. Polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk memburu 3 tersangka lain yang masih buron. Sementara 3 pelaku yang sudah ditangkap dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dan pasal 170 tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Memang banyak ya hubungan ini awal mulanya ketemu melalui situs kencan online. Tapi perlu diperhatikan juga zaman sekarang harus lebih berhati-hati lagi pemirsa. Pastikan memang orangnya itu ada real ya. Wujudnya ada nyata dan juga bukan tadi pelaku kejahatan. Jadi semoga ini bisa menjadi lebih berhati-hati, pelajaran juga bagi semuanya yang ingin mendapatkan pasangan melalui aplikasi dating online untuk lebih waspada lagi ke depannya ya. Nah, mungkin tips dari kita berdua ketika mungkin pengen mengenal seseorang, itu alangkah baiknya mungkin bisa ketemu tatap muka ya. Kalau sebenarnya melalui online itu kadang-kadang tuh banyak yang fake atau hoax. Kadang-kadang orang menggunakan mungkin gambar atau enggak foto orang lain. Pas tiba-tiba ketemu, beda banget alias zon kali ya. Iya, betul sekali. Ini lebih berhati-hati lagi ya para jombloan-jomblowati ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dakwaan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan dan juga pengancaman terhadap bos skincare. Ya, selain Nikita, asistennya Ismail Marzuki juga turut menjalani sidang. Mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang membawa selebritas Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah dan tangan di borgol, Nikita Mirzani dan asistennya bernama Ismail Marzuki tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang dakwaan. Kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Dokif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan produk perawatan kulit atau skincare milik Dr. GP. Selain itu juga diduga melakukan pemerasan hingga miliaran rupiah. Kasus ini masih akan berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda selanjutnya merupakan eksepsi yang akan disampaikan oleh Nikita Mirzani. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Ya, tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban ke kedalaman 600 meter. Sudah bikin, karena nggak ada batu, saya bikinkan dia dari adalah yang mati itu, sama kayu. Hingga Selasa malam, tim SAR gabungan masih mengupayakan evakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria berusia 60 tahun warga Ciapus, Kabupaten Bogor, hilang di Gunung Salak. Ya, menurut tim SAR, pria tersebut naik Gunung Salak bersama 2 rekannya. Ya, pria 60 tahun hilang di Taman Nasional Gunung Salak, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi. Menurut tim SAR, awalnya korban hiking di sekitaran Gunung Salak bersama dengan 2 orang rekannya. Mereka bertiga sudah terbiasa mendaki Gunung Salak, namun ketiganya terpisah dan rekan korban berupaya mencari korban hingga malam hari namun belum ditemukan. Hingga kini tim gabungan Basarnas, TNI, Polri masih melakukan pencarian namun korban belum ditemukan. Ini dari titik korban makan siang di atas itu sekitar radius pencarian 1,4 km seperti itu. Dan untuk pembagian tim kita sudah bagi 4 tim atau kami sebut 4 seru. Itu diantaranya ada 3 seru melakukan pencarian melewati jalan setapak dan SAR. Juga ada seru 4 yaitu melakukan pantauan udara menggunakan drone thermal. Ya, peristiwa ini juga mengingatkan kita ya bagi teman-teman semua yang memiliki olahraga ataupun hobi yang olahraga ekstrim agar lebih berhati-hati ya. Tadi terkait dengan kasus adanya pendaki yang terpleset kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah 4 hari pencarian, warga negara Brazil tadi juga memberikan kita semacam menjadi peringatan juga untuk kita, terutama agar lebih waspada lagi, berhati-hati ketika sedang naik gunung, dipastikan sudah mengetahui medannya seperti apa, dicari tahu dulu informasi terkait dengan medannya, kemudian juga bagaimana cuaca ketika berada di sana agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya, Togia. Iya, dan jangan lupa mungkin tahu juga mengenal ini ya, our health juga, keadaan tubuh kita. Kalau memang mungkin keadaan kurang sehat, alangkah baiknya jangan diforsir untuk menaik gunung atau nggak mungkin mendaki, karena penting sekali untuk mengenal mungkin tubuh kita, karena kita nggak tahu cuaca di atas gunung ini ya berbeda ya. Jadi mungkin kita perlu juga dengan oksigen yang cukup, jangan sampai. Tapi kita berharap ya, tadi ada lansia yang berumur 60 tahun di Gunung Salak ini ditemukan dalam keadaan sehat nantinya ya. Betul sekali. Baik, itu informasi lainnya bisa di mana warga sekitar Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat dihebohkan ini dengan penampakan air Sungai Citarum yang berubah warna menjadi biru. Aduh, sangat disayangkan sekali ya, Togi ya. Ini pencemaran di sungai berasal dari salah satu pabrik produsen kertas di Karawang. Warna air Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat tiba-tiba berubah warna menjadi biru kehijauan.
Tak hanya itu, pencemaran juga membuat banyak ikan mati. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang, perubahan warna ini akibat pencemaran limbah dari salah satu pabrik produksi kertas di Karawang. Untuk menindaklanjuti laporan warga, pihaknya sudah memanggil perusahaan yang telah mencemari Sungai Citarum. Dari mana asalnya, Pak? Di Pino 1. Di Pino 1. Itu udah dipastikan Pak artinya, Pak? Informasi di lapangan Pino 1. Pino 1. Ya, Terus tindakan selanjutnya, Pak? Dari Bapak? Nanti kita panggil ya. Kapan ini, Pak? Secepatnya ya. Secepatnya. Oke? Siap. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk bergerak cepat dan mengumpulkan bukti-bukti pencemaran oleh pabrik kertas. Deddy menyebut tak akan berkompromi dengan pelaku usaha di Jabar yang melakukan pelanggaran dan pencemaran lingkungan. Mengenai dugaan tindakan pencemaran yang dilakukan oleh PT Pino Deli Karawang yang berakibat pada kematian ikan di Sungai Citarum dan sungainya berubah menjadi membiru, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sudah mengidentifikasi, sekarang sedang melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dan saya tegaskan bahwa saya sudah meminta pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses dan bersikap tegas dan konsisten, serta memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Untuk itu, pada siapapun yang berusaha di Provinsi Jawa Barat, mohon tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Warga yang tinggal di sekitar sungai juga berharap agar semua pihak bisa menyelesaikan permasalahan limbah demi kesejahteraan bersama. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Karawang telah mendatangi pabrik kertas yang mencemari Sungai Citarum. Pemirsa, menurut Kepala Bagian Penindakan DLHK Kabupaten Karawang, Jawa Barat, perubahan warna air sungai karena pembuangan limbah cair dari pabrik kertas. Dalam sidak diketahui pabrik saat itu tengah memproduksi kertas berwarna biru. Pihak pabrik menyebut air limbah sudah diolah di instalasi pengolahan air limbah, namun belum sempurna hingga menghasilkan warna biru ketika dibuang ke sungai. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat tengah menyiapkan sanksi bagi pabrik pembuang limbah tersebut usai pemeriksaan laboratorium. Memperoleh keterangan dari pihak Pino Deli 1 bahwa memang Pino Deli 1 sedang memproduksi kertas warna yang waktu berwarna biru doker ya. Nah, air limbah dari proses produksi kertas itu sudah diolah di IPAL Pino Deli 1, akan tetapi belum sepenuhnya bisa menguraikan pigmen warnanya sehingga masih menghasilkan warna biru muda ketika dibuang ke Sungai Citarum. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Sungai Citarum yang membiru, kita bergabung dengan jurnalis iNews rekan Rudi Setiawan dari Karawang, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Rudi. Bagaimana kondisi Sungai Citarum di Karawang saat ini? Ya, Togi dan Yasmin dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk perkembangan lokasi Sungai Citarum yang sempat heboh di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini. Yang awalnya Sungai Citarum ini berwarna coklat, namun pada beberapa hari yang kemarin mengalami kehebohan yaitu berwarna biru kehijauan, di mana air Sungai Citarum sepanjang kurang lebih beberapa kilometer di daerah tepatnya yaitu mulai dari Kecamatan Karawang Timur atau tepatnya di Desa Diarsa Timur ini mengalami berwarna biru. Dan kami gambarkan bahwa untuk situasi terkini memang kalau kondisi saat ini berbeda 2 hari sebelumnya. Karena memang dari pantauan kami saat ini untuk Sungai Citarum sendiri juga mengalami peningkatan, di mana kalau kemarin sungai berwarna kebiruan atau hijauan tersebut itu air cukup dangkal, dan air juga kalau menurut hasil dari sidak dari gabungan yaitu dari Dinas Lingkungan
Kabupaten Karawang dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat juga bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Karawang Jawa Barat selama 2 hari ini melakukan inspeksi mendadak atau melakukan pengawasan dan penelitian terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan, di mana memang ini merupakan sumber dari limbah cair yang berwarna biru ini dari salah satu perusahaan pabrik kertas terbesar yang berada di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Dan itu dikabarkan kalau menurut warga setempat itu sekitar mereka itu melihat terkejut dan memang tidak ada rasa bau, tapi itu sangat mengejutkan. Biasanya kalau di sini sering berwarna kehitam-hitaman. Dan untuk lebih memastikannya lagi, saya langsung saja untuk perkembangan terkini saya berbincang-bincang dengan salah satu warga. Ya, Pak. Saya dengan Pak Ebo ya. Pak Ebo boleh ke sini. Ya, Pak Ebo sini, maaf. Ya, Pak Ebo ke sini lihat. Ya, dengan siapa Pak? Pak Ebo. Pak Ebo bisa diceritakan kemarin kejadian air Sungai Citarum ini seperti apa sih kemarin? Gimana nih? Kemarin mah baru ngelihat gimana ya, biasanya nggak ngelihat warna gitu, berarti warna hijau ya. Nah, warna hijau itu baru ngelihat lah pertama kali itu. Biasanya hitam-hitam gitu. Kalau hitam-hitam cuman selewat gitu. Paling juga 2 hari juga hilang. Udah hilang, timbul lagi warnanya bening lagi gitulah. Birunya dibagus gitu. Ya, pengetahuan Pak Ebo baru ngelihat itu yang hijau-hijau itu tuh. Baru. Bahan kimia. Itu bau atau tidak? Kalau ini enggak sih, nggak bau. Nggak bau ya. Cuman baru ngelihat aja itu. Ya. Nah, biasanya ini Sungai Citarum ini masih digunakan oleh warga nggak Pak? Kalau digunakan sih enggak. Udah enggak? Paling juga nanam-nanam itulah pohon itu tuh yang kayak itu petani. Oh gitu. Nah, terus? Kalau buat nyiram-nyiram cengek gitu ya ngambilnya di Citarum. Terus Citarum. Cengek. Oh, kalau dulu sebenarnya sempat pakai di ini ya Pak, di apa namanya? Pakai menggunakan mandi kalau di sini. Kalau dulu. Dulu memang. Sekarang udah nggak, kenapa? Enggak, sekarang ya takut sih. Karena sering adanya ini limbah gitu limbah cair kayak gini ya. Iya. Terus harapannya apa nih Pak dengan adanya peristiwa seperti ini? Seperti sering beberapa kali terulang atau gimana ini Pak? Ya, kalau terulang ya kadang-kadang sering sih. Sering di sini. Sering ya, kadang-kadang ada 2 bulan sekali gitu. Pernah katakan kalau mabuk ikan itu berarti ikan pada mati. Biasanya pada mati kan? Ya iyalah. Iya. Ikan mati gitu yang makanya kalau kadang-kadang mabuk ikan warga pada turun gitu. Oh iya. Harapannya apa nih Pak? Harapan warga apa nih Pak? Ya harapan warga ya intinya ya jangan ada limbah lah. Jangan ada pembuangan limbah. Ya itu yang penting yang kan bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Kalau sebelum-sebelumnya bisa dipakai apa aja Pak warga Sungai Citarum? Biasanya sih ya kadang-kadang pakai nyuci atau mandi gitu. Iya. Ya sekarang mah kalau mandi-mandi takut. Takut ya berani Pak ya? Ya iya takut lah. Takut ya. Racunan. Racunan ya Pak. Iya. Pusing lah ya. Iya. Pak sini Pak. Ya, baik, makasih Pak Ebo, makasih banyak ya. Iya. Ya, Togi dan Yasmin itu barusan keterangan dari Pak Ebo, salah satu warga yang di mana memang untuk Sungai Citarum sendiri memang sebelumnya bisa dimanfaatkan, bisa mencuci dan bahkan bisa mandi. Namun untuk sanksi dari pihak perusahaan PT Kertas sendiri saat ini masih dilakukan proses untuk penelitian atau penyelidikan dan pemeriksaan, dan ada pun saksinya jika terbukti melakukan ada pelanggaran pencemaran lingkungan menurut Dinas Lingkungan Hidup yang kami wawancara itu kemarin ya akan terkena sanksi pidana ataupun perdata ya. Sementara itu Togi. Baik, terima kasih rekan Rudy melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.